Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Hana dari kelas 1D dengan NIM 2310125220092. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Metroyadi SH MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Baik, di sini saya berada di lingkungan kampus PGSD. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses perumusan Pancasila. Sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda membicarakan rumusan negara yang saat itu diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhyiddin mengajukan dasar negara yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengajukan dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno juga mengajukan dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang, saat itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Hasilnya itu ada Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, dasar kemanusiaan. Lalu pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Hasil Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta atau dikenal Jakarta Center. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dasar kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agenda sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Berikut agenda sidangnya. Yang pertama, rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, kewarganegaraan, dan wilayah negara, susunan pemerintahan, federalisme, dan unitarisme. Berikut hasil sidang. Jadi hasil sidang BPUPKI yang kedua, BPUPKI itu membentuk panitia kecil yang tugasnya itu untuk menyempurnakan dan menyusun rancangan undang-undang. Lalu hasil selanjutnya adalah rancangan pernyataan Indonesia Merdeka, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdiri dari batang tubuh Undang-Undang Dasar yang sekarang dikenal dengan UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan. Sebelumnya ada perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua ingin cepat-cepat Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu golongan tua menyebutkan bahwa saat itu belum tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu perbedaan itu memuncak dengan diamankannya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak dapat pengaruh dari Jepang untuk menyiapkan proklamasi. Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maida. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat,
pagi jam 10 WIB, Bung Karno membacakan proklamasi dengan hikmat. Selanjutnya sidang PPKI. Sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945. Sidang pertama ini PPKI dihadiri 27 orang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, lalu memilih presiden dan wakilnya, dan menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945. Pada sidang PPKI ini berhasil menetapkan sebagai berikut. Yang pertama tentang daerah provinsi dengan pembagian sebagai berikut. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil. Selanjutnya sidang ketiga pada 20 Agustus 1945. Pada saat itu dibentuklah suatu badan yang disebut Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selanjutnya yaitu sidang keempat pada 22 Agustus 1945 membahas tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia yang pusatnya berkedudukan di Jakarta. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah mengalami interpretasi dan implementasi yang berbeda selama masa-masa berbeda di sejarah Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila menjadi dasar pembentukan negara Indonesia yang baru di masa Orde Lama. Pancasila dipromosikan sebagai panduan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, di masa Orde Baru, Pancasila diinterpretasikan dengan konsep Pancasila sebagai ideologi negara yang digunakan untuk menstabilkan rezim Orde Baru. Namun, terjadi pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan oposisi politik. Saat reformasi telah perubahan signifikan dalam interpretasi Pancasila. Ada upaya untuk membalikan nilai-nilai demokratis dan mengakomodasi beragam pandangan politik serta memastikan kebebasan berekspresi sesuai semangat dasar negara. Pengertian filsafat. Filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat artinya Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Hal tersebut menunjukkan bahwa filsafat memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sifat, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Rumusan kesatuan sila-sila sebagai suatu sistem susunan kesatuan Pancasila bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang mutlak dari Pancasila. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya, serta di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. Yang kedua, susunan Pancasila yang bersifat hierarki dan berbentuk piramida. Lalu rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu tuh saling mengisi. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama, dasar antropologi, sila-sila Pancasila dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya, dasar epistemologis filsafat Pancasila, dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar fundamental. Dasar filosofis menurut Soeharto. Pancasila dianggap sebagai filosofi atau pandangan hidup. Bangsa Pancasila diharapkan sebagai pedoman petunjuk hidup masyarakat. Masyarakat Indonesia diharapkan sebagai dasar negara. Sehingga segala tatanan negara harus didasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Posisi Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Pengertian nilai. Nilai itu prinsip penting yang menjadi paduan dalam perilaku. Norma, aturan perilaku yang diharapkan dalam suatu kelompok. Moral, prinsip yang mengatur perilaku individu terkait dengan baik dan buruk dalam konteks etika.
Hierarki nilai adalah urutan atau susunan nilai-nilai dalam tingkatan yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif di dalam sistem. Hierarki nilai adalah urutan atau susunan nilai-nilai dalam tingkatan yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif di dalam sistem nilai seseorang atau suatu masyarakat. Ini menggambarkan prioritas dan hierarki nilai-nilai yang diutamakan oleh individu atau kelompok. Hubungan nilai dan norma dan moral. Nilai itu menentukan dasar bagi norma dan kemudian mengatur perilaku sesuai dengan standar yang dianggap diinginkan oleh masyarakat atau kelompok. Moral merupakan implementasi nilai-nilai ini dalam tindakan individu yang mengacu pada prinsip-prinsip etika dan kesadaran akan baik dan buruk. Jadi nilai membentuk norma dan norma mempengaruhi perilaku moral individu. Selanjutnya pengertian etika politik merujuk pada kajian tentang standar moral, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang terlibat dalam aktivitas politik. Ini mencakup pertimbangan moral terhadap keputusan politik, penggunaan kekuasaan, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat. Etika politik mengevaluasi bagaimana tindakan politik dan pengambilan keputusan dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional. Asal mula Pancasila secara langsung, Pancasila berasal dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menjelang kemerdekaan Indonesia. Secara tidak langsung, nilai-nilai dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sejarah, budaya, filosofi, bangsa Indonesia, serta pengaruh dari pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa, serta nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan persatuan. Bangsa Pancasila bertriprakara merujuk pada ketiga pilar utama yang menjadi dasar penyelenggaraan negara Indonesia. Mereka adalah kemerdekaan, keadilan sosial, dan persatuan. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi Pancasila dan negara, pengertian ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka adalah sistem pemikiran yang menerima perubahan, pertimbangan baru terhadap berbagai ide, serta masukan dari berbagai sumber. Ideologi ini cenderung fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sementara itu, ideologi tertutup cenderung memiliki pandangan yang kaku dan tidak fleksibel terhadap perubahan, serta cenderung menolak atau mengabaikan gagasan-gagasan baru yang tidak sesuai dengan keyakinan atau doktrin yang ada. Jadi, Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka. Pancasila sebagai ideologi reformatif, dinamis dan terbuka, menggambarkan kemampuan untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, serta menerima inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan nilai-nilai dasarnya. Ini memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dalam merespon tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, paham negara persatuan itu menekankan kesatuan dari berbagai suku, agama, budaya, dan wilayah dalam suatu negara. Fokus pada aspek kesatuan nasional tanpa menghilangkan keberagaman yang ada. Selanjutnya, pengertian paham negara kebangsaan menyoroti kesadaran identitas bersama sebagai sebuah bangsa, memperhatikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan solidaritas nasional. Selanjutnya, pengertian dari paham negara integralistik menekankan pada konsep integrasi dan kesatuan yang menyatukan seluruh aspek kehidupan dalam satu negara, baik sosial, politik, budaya, dan ekonomi, sehingga semuanya saling terkait dan saling mendukung. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Pancasila itu adalah dasar ideologi negara Indonesia dalam konteks ketatanegaraan. Pancasila menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara, mengatur prinsip-prinsip yang menjadi paduan dalam berbagai aspek kehidupan negara, termasuk politik,
hukum, sosial, dan budaya. Pancasila menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, sistem politik kebijakan pemerintah, serta penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Ini mempengaruhi cara negara menjalankan kebijakan, mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta membangun arah dan nilai-nilai moral bagi pembangunan bangsa. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, kewenangan pemerintah, dan mekanisme dalam menjalankan kekuasaan. Di Indonesia, konstitusi tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pengertian dari UU adalah peraturan yang lebih spesifik dan terinci daripada konstitusi. UU merinci hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam konstitusi, seperti pengaturan bidang-bidang tertentu. Contohnya kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. UU juga dikeluarkan untuk mengatur pelaksanaan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang harus diikuti oleh semua peraturan lainnya, termasuk UU. Pengertian lembaga negara menurut UUD 1945 merupakan institut-institut yang dibentuk berdasarkan hukum yang tugasnya untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Jadi lembaga negara itu ada 3. Yang pertama legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi perbedaan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Jadi sebelum amandemen itu MPR itu menjadi lembaga tertinggi. Setelah amandemen, MPR itu menjadi lembaga yang setara dengan legislatif lainnya, kayak DPR, DPD, dan lain-lainnya. Selanjutnya pengertian MPR. MPR adalah salah satu lembaga legislatif yang mempunyai tugas dan wewenang mengubah, menetapkan UU, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden bila terjadi suatu kesalahan yang fatal. DPR adalah merupakan kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Mempunyai 3 fungsi. Yang pertama fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya DPD. DPD adalah lembaga legislatif tingkat nasional di Indonesia. DPD mempunyai peran yaitu merancang UU, mengawasi pemerintahan, menyuarakan aspirasi rakyat. Selanjutnya presiden dan wakil presiden, yaitu seorang yang memegang kekuasaan pemerintah. Menurut UU 1945, presiden mempunyai 2 kedudukan, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AU, dan AR. Dapat menyatakan perang, membuat perjanjian dengan negara lain. Selanjutnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, dapat mengajukan RUU kepada DPR, menetapkan PP untuk menjalankan UU. Selanjutnya ada MA atau Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus permohonan kasasi sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan adanya peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ada MK atau Mahkamah Konstitusi, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir,
yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutuskan sengketa, memutus pembubaran partai politik, terus memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir itu adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa, mengeluarkan, dan tanggung jawab keuangan negara. Sejarah HAM bermula dari Eropa melalui kristalisasi pemikiran seorang filosof Inggris pada abad 17 bernama John Locke, menyatakan adanya hak kodrat yang melekat pada setiap diri manusia, yakni hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik, ditandai juga dengan peristiwa penting yakni Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sistem pemikiran HAM terus disuarakan ke seluruh dunia untuk menuju ruang HAM untuk diakui, dihormati, dilindungi, dan ditegakkan demi harga diri dan martabat manusia. Pada Januari 1942, PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia yang sidangnya itu dimulai di bawah pimpinan Nyonya Eleanor Roosevelt. 2 tahun kemudian, 10 Desember 1948, PBB menerima hasil dari panitia tersebut berupa pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia terdiri dari 38 pasal. Kemudian, pada 10 Desember diperingati sebagai Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, ruang lingkup HAM, hak milik pribadi, hak kebersamaan hidup, kebebasan, keamanan, hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada, kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan, serta hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Selanjutnya, pengertian HAM, yaitu sebuah konsep dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Tujuan HAM itu untuk melindungi hak-hak yang ada di manusia. Contohnya seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak keamanan. Pengertian paradigma Pancasila. Nilai-nilai normatif menjadi kerangka acuan sosial dalam aspek segala pembangunan nasional di Indonesia. Secara filosofi, hakikat Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsep bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pembangunan yang pertama, Pancasila sebagai pembangunan iptek, lalu selanjutnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan Poleskutham. Selanjutnya, aktualisasi Pancasila. Itu dibedakan menjadi 2, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif adalah aktualisasi Pancasila dan berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Aktualisasi Pancasila subjektif, Pancasila pada setiap individu pertama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Yang saya dapatkan ketika belajar Pancasila, mata kuliah Pancasila, yang pertama itu dapat mengembangkan karakter saya itu menjadi Pancasialis, baik dalam pemikiran, sikap, maupun tindakan. Lalu dapat memberikan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila kepada diri saya sendiri. Selanjutnya, mengembangkan sikap kritis dan kreatif dalam berpikir. Terima kasih.